Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd, fa ya ayyuhal ikhwah wal akhwati fid din, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita kembali panjatkan puja-puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak sekali memberikan kita kenikmatan yang tak terhingga tentunya. Kemudian tidak lupa salawat dan salam kita limpah curahkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan juga para sahabatnya dan juga kepada umatnya sampai dengan hari kiamat kelak. Dan mudah-mudahan kita termasuk golongan umat beliau yang mendapatkan pertolongan dan juga syafaat dari beliau atas izin Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pekan yang lalu kita sudah selesai membahas salah kisah sahabat dari Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, yang mana ternyata setelah kita bahas kisah beliau bahwasanya Suhaib bin Sinan ini bukanlah asli orang Romawi, tapi merupakan suku asli Arab yang tinggal di Basrah, karena ayahnya merupakan raja di daerah tersebut. Tapi singkat cerita, beliau ketika sedang jalan-jalan bersama ibunya, bersama dengan para pembantu dan juga pengawal-pengawalnya, tiba-tiba beliau dan rombongan diserang oleh pasukan Romawi, dan akhirnya mereka dijadikan tawanan. Maka Suhaib bin Sinan ini pun termasuk tawanan yang menjadi budak, yang pada saat itu akhirnya diperjualbelikan di pasar, pasar perbudakan di daerah Romawi, dan tumbuh besar menjadi seorang pemuda di rumah-rumah, dari rumah satu ke rumah yang lain, karena budak diperjualbelikan, tinggal di rumah-rumah orang Romawi, sehingga tahu bagaimana keadaan atau kebiasaan orang-orang Romawi di rumahnya, sehingga sampai akhirnya beliau radhiyallahu anhu pada saat itu masih dalam agama yang sebelumnya, agama Nasrani, beliau mendengar seorang pendeta yang berbicara kepada tuannya pada saat itu bahwasannya akan diutus di bangsa Arab nanti nabi yang baru yang akan membawa risalah untuk menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Sampai akhirnya singkat cerita beliau bisa kabur dari perbudakan tersebut, dan bisa tiba di Makkah, karena di situ karena yang diucapkan oleh pendeta tadi bahwa Nabi tersebut akan diutus di mana? Di Makkah, sehingga beliau pun jauh-jauh dari Romawi untuk menuju Makkah dalam rangka untuk menyambut atau menjumpai Nabi yang akan diutus tersebut. Dan itulah Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Mungkin kisah lebih lanjutnya bisa dilihat kembali video kajian yang pekan lalu, dan kita akan lanjutkan pada kisah yang setelahnya. Jadi nggak kita bahas ulang lah jadi silahkan diputar ulang saja mungkin bagi yang belum hadir di kajian dan belum sempat melihat video secara live juga di Facebook, karena ada tersimpan insyaallah. Nah, dan kita lanjutkan pada malam hari ini kisah sahabat yang lain, yaitu kisah Abu Darda. Nah, yang mana nama asli beliau adalah Uwaimir bin Malik al-Khazraji. Inilah nama asli Abu Darda, Uwaimir bin Malik. Nah, sebutkan di sini oleh muallif rahimahullah mengutip perkataan dari Abdurrahman bin Auf, yang mana Abdurrahman bin Auf ini termasuk sahabat yang kaya raya. Beliau menyebutkan tentang Abu Darda, karena Abu Darda yadfa'u anhu dunya birahataini was-sadr. Bahwasanya Abu Darda itu menolak, menghindari
ya. Apa? Dunia, gemerlapnya dunia, ya, kemegahan dunia, ya, kemewahan dunia, birahataini wassadr, dia tolak dengan kedua tangannya dan juga dengan dadanya. Ya, maksudnya apa? Beliau tidak ingin mengambil seluruh kesempatan ya untuk mendapatkan dunia dengan tangannya, begitupun dengan dadanya, tapi beliau tolak dunia dan gemerlapnya dengan kedua tangan dan juga dadanya. Maka kita lihat di sini bagaimana kisah Abu Darda, yang mana kisah ini cukup panjang, maka mungkin akan kita bagi di 2 pertemuan insyaallah ya, pertemuan dan ini dan pertemuan pekan depan insyaallah. Nahadha Umair ibnu Malik al-Khazraji al-Mukanna bi Abi Darda min naumihi mubakkiran. Pada suatu pagi ya, Uwaimir bin Malik, yang mana ini kunyah dari Abu Darda, ini bangun dari tidurnya ya. Qamadha ila sanamihi alladhi nasabahu fi ashrafi makanin min baitihi. Ya, dan langsung bergegas untuk menuju sanam, berhala ya, yang dia letakkan di tempat yang paling mulia di dalam rumahnya tersebut. Fahayyahu wa dhammahu bi anfasi ma hawahu majjaruhul kabir min at-tib. Ya, fahayyahu, maka ketika sudah masuk pada ruangan tersebut ya, Abu Darda mengucapkan salam, hormat, tahiyat ya. Kemudian dia luburi atau dia balur ya seluruh bagian dari berhala tersebut dengan apa? Dengan parfum yang diambil dari tokonya yang besar. Karena Abu Darda ini merupakan tajir kabir ya, merupakan pedagang besar, memiliki toko atau memiliki kedai ya, yang di sana termasuk juga yang dijual di dalamnya adalah parfum yang diambil dari tokonya tersebut. Tsumma alqa alaihi thawban jadidan min fakhiril harir. Kemudian dia pakaikan berhala tersebut baju yang baru, pakaian yang baru. Terbuat dari apa? Dari sutra yang mewah ya. Yang mana sutra tersebut apa? Ahdahu ilaihi bil ams ahadut tujar alqadimin alaihi minal Yaman. Mana sutra atau baju dari sutra tersebut merupakan apa? Hadiah ya, dari salah seorang pedagang yang besar juga yang datang dari Yaman untuk menjumpai siapa? Abu Darda tersebut. Jadi dia bawa hadiah berupa baju yang terbuat dari sutra ya. Maka Abu Darda pakaikan ke berhalanya tersebut. Falamma irtafa'at asy-syamsu ghadar Abu Darda manzilahu mutawajjihan ila matjarihi. Dan ketika matahari sudah ya, irtafa'at, sudah meninggi, maka dia tinggalkan rumahnya ya, menuju toko atau kedainya ya. Fa idza syawari'u Yathrib wa turuqatuha tadhiqu bi atba'i Muhammad. Ya, dan pada saat itu jalan-jalan di kota Yathrib itu sesak, dipenuhi dengan ya kaum muslimin ya, pengikut Nabi Muhammad. Wahum aiduna min Badrin, dan mereka pada saat itu baru pulang dari peperangan Badar ya, baru selesai perang Badar. Wa amamahum afwajul asra min Quraisyin, dan di depan mereka, di depan ya rombongan kaum muslimin itu ada sekumpulan tawanan ya dari orang-orang Quraisy yang kalah pada perang Badar. Fazwaru anhum. Maka akhirnya Abu Darda pun menghindar dari sekumpulan dari rombongan kaum muslimin tadi ya. Lakinnahu ma labitha an aqbala ala fatan minhum yantami ila al-Khazraj wa sa'alahu an Abdullah ibn Rawahah. Kan tapi dia sebelum itu ya, dia menemui salah seorang pemuda ya dari kaum muslimin ya, yang mana memang berasal dari suku Khazraj juga, sama satu suku, sudah saling kenal sebelumnya ya. Was'alahu an Abdullah bin Rawahah, dan Abu Darda menanyakan tentang sahabatnya yaitu Abdullah bin Rawahah ya, yang pada saat itu Abdullah bin Rawahah sudah masuk Islam, sedangkan Abu Darda belum, dan keduanya ini adalah 2 sahabat ya. Meskipun Abdullah bin Rawahah sudah masuk Islam, tapi masih hubungan sahabatan mereka masih terus berlanjut ya. Faqala lahul fata al-Khazraji, maka pemuda suku Khazraj tadi mengatakan kepada Abu Darda, laqad abla fil ma'rakah akramal bala ya,
Ya, bahwasannya Abdullah bin Rawaha telah mengikuti peperangan dengan dengan banyak menghadapi rintangan, menghadapi ujian-ujian, ya. Akan tapi ada saliman ghaniman, akan tapi berhasil kembali dengan selamat dan juga dengan membawa ghanimah, membawa harta rampasan. Watma'anahu alaihi, dan akhirnya Abu Darda pun merasa tenang telah mendengar kabar sahabatnya masih selamat, masih hidup, ya, setelah perang tersebut. Nah, walam yastaghrib bil fata su'ala Abi Darda an Abdullah bin Rawaha. Pemuda tadi itu tidak merasa aneh, ya, tentang pertanyaan yang diucapkan oleh Abu Darda tentang siapa? Abdullah bin Rawaha. Kenapa? Lamma kana ya'lamun nasu jami'an min awasiril ukhuwah allati kanat tarbitu bainahuma. Karena manusia, ya, pada saat itu masyarakat sudah tahu tentang ikatan persahabatan, ya, antara keduanya, antara Abu Darda dan Abdullah bin Rawaha. Apalagi suku Khazraj, suku asli dari Abu Darda, ya, sudah paham tentang, ya, persahabatan antara Abu Darda dengan Abdullah bin Rawaha ini. Nah, dzalika li anna Abu Darda wa Abdullah bin Rawaha kana mutaakhiyaini fil jahiliyah, ya. Karena keduanya, Abu Darda dan Abdullah bin Rawaha, yang merupakan dua sahabat sejati, ya, pada masa jahiliyah sebelum masuk Islam, ya. Pada majal Islam yang tanaqahu Ibnu Rawaha wa aradu anhu Abu Darda. Kan tapi ketika datang Islam, maka Ibnu Rawaha, yaitu Abdullah bin Rawaha, segera menyambut dan segera masuk Islam. Kan tapi Abu Darda dia enggan, enggak mau masuk Islam, ya. Lakin dzalika lam yaqta' ma baina rajulaini min wathiqil awasir. Kan tapi, ya, itu tidak membuat putus hubungan persahabatan antara keduanya tadi, ya. Idzalla Abdullah bin Rawaha yata'ahadu Abu Darda biziarah. Karena Abdullah bin Rawaha berjanji, ya, meskipun telah masuk Islam dan Abu Darda masih dalam keadaan musyrik, ya, dalam keadaan kafir, maka Abdullah bin Rawaha berjanji akan tetap berusaha untuk mengunjunginya, ya. Wa yad'uhu ilal Islam, dan senantiasa mengajaknya untuk masuk Islam. Wa yuraghibuhu fihi, dan memberikan motivasi, ya, supaya bisa masuk Islam, ya. Wa ya'safu ala kulli yawmin yamdi min umrihi wa huwa musyrik, dan dia merasa kasihan, ya, kepada Abu Darda yang, ya, setiap hari umurnya berkurang, ya, akan tapi masih dalam keadaan musyrik, ya. Inilah sahabat sejati, ya. Dia tidak ingin sahabatnya terjerumus dalam, ya, kesesatan, terjerumus dalam perbuatan dosa, perbuatan syirik, ya. Akan tapi dia ingin selamatkan sahabatnya, ya. Nah, kemudian wasal Abu Darda ila madjarihi wa tarabba ala kursiyil ali, ya. Dan suatu hari Abu Darda, ya, setelah tadi berjumpa dengan rombongan kaum muslimin, dia akhirnya sampai juga di tokonya, di kedainya, ya. Kemudian duduk di atas kursinya yang tinggi, ya, wa ja'ala yabi'u wa yashtari wa ya'muru hilmanahu wa yanhahum, dan mulai melakukan transaksi jual beli. Kemudian, ya, merintahkan para pembantu-pembantunya, ya, para pelayan-pelayannya untuk merintahkan, untuk melarang mana yang harus dilakukan, mana yang nggak boleh, ya. Intinya ngasih komando lah kepada pelayannya. Wa huwa la ya'lamu syai'an mimma yajri fi manzilihi, dan dia tidak tahu apa yang pada saat itu sedang terjadi di rumahnya. Apa? Wa fi dzalikal waqti kana Abdullah bin Rawaha yamdi ila baiti sahibihi Abi Darda faqad azama ala amrin, ya. Dan pada saat itu Abdullah bin Rawaha sedang, ya, menuju ke rumah sahabatnya ini, yaitu Abu Darda, dan dia ingin melakukan suatu urusan atau suatu perkara yang besar, ya. Dia bertekad untuk melakukan suatu yang besar. Apa itu? Nah, kita lihat di sini. Falamma balagal baita ra'a babahu maftuhan. Nah, dan ketika Abdullah bin Rawaha tiba di rumahnya tersebut, dia lihat pintu rumahnya terbuka. Wa absara Ummu Darda fi finaihi, dan dia lihat ada istrinya
Abu Darda yaitu Ummu Darda sedang berada di teras rumahnya. Nah, maka dia katakan, "Assalamu alayka ya amatallah." Ya. Qalat, maka Ummu Darda menjawabnya, "Waalaikumsalam ya akha Abi Darda." Ya. Kemudian faqala, Abdullah bin Rawah mengatakan, "Aina Abu Darda?" Di mana Abu Darda? Ya. Maka istrinya mengatakan, "Zahaba ila matjarihi." Dia telah pergi ke kedainya atau ke tokonya. Wala yalbas an yaun. Tapi tidak lama dia akan pulang. Ya, tidak lama lagi dia akan kembali. Faqala, maka Abdullah yang mengatakan, "Atadzanina?" Ya, apakah engkau mengizinkan? Maksudnya apakah engkau mengizinkan untuk masuk dalam rumah? Ya. Nah, pintu sedang terbuka, ya. Boleh izinkan enggak saya masuk dalam rumah? Mungkin seperti itulah bahasa kita, ya. Faqalat, maka dia katakan, "Ala ruhbi was-sa'ah." Ya, tentu silahkan, ya. Silahkan, ya. Wa afsahat lahu, maka dia bukakan pintunya, ya. Maksudnya dibukakan lebih lebar lagi supaya Abdullah bin Rawah bisa masuk, ya. Wa madat ila hujratiha, dan dia pun istrinya Abu Darda ini yaitu Ummu Darda, dia pun masuk ke kamarnya, ya. Wan syaghalat anhu bi islahi sya'ni baitiha wa ri'ayati atfaliha, dan dia sibuk urusan rumahnya, ya. Kemudian juga sibuk mengurusi anak-anaknya. Nah, kemudian apa yang dilakukan Abdullah? Dakhala Abdullah bin Rawah ila al-hujrah allati wada'a fiha Abu Darda sanamahu. Ya, Abdullah bin Rawah masuk ke dalam ruangan, ya, ke dalam kamar yang di sana Abu Darda meletakkan berhalanya tersebut. Ya. Wa akhraja qadduman akhdarahu ma'ahu, dan dia keluarkan semacam kapak, ya, yang memang telah dia bawa bersamanya, dia persiapkan, ya, karena sudah azam, miliki tekad, miliki keinginan, ya, untuk melakukan perbuatan dan melakukan sesuatu di dalam rumah Abu Darda ini. Nah, wa mala 'ala sanam wa ja'ala yuqatti'uhu bihi. Nah, kemudian akhirnya tebaskan ke berhala tersebut dan dia memotong-motongnya, ya, menghancur-hancur memotong-motongnya dengan kapak yang dia bawa ini. Dan dia katakan, ya, ala kullu ma yud'a ma'allahi batil. Ya, ala kullu ma yud'a ma'allahi batil. Ketahuilah bahwasanya semua yang disembah selain Allah itu adalah batil, ya. Maksudnya segala hal yang dia berdoa kepada berhala tersebut bersama dengan dia berdoa kepada Allah batil, maka ini adalah suatu kebatilan, ya, karena perbuatan syirik itu selain mereka menyembah Allah, mereka pun juga menyembah kepada hal-hal lainnya, termasuk di sini adalah menyembah berhala, ya. Dan itulah yang memang terjadi pada masa jahiliyah, ya. Mereka pun dalam hal rububiyah beriman kepada Allah, ya. Mereka yakini Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang memberi rizki, ya, Allah yang mengatur alam. Mereka faham, mereka yakini ini. Kan tapi di samping itu dalam masalah tauhidul uluhiyah, dalam masalah ibadah, disinilah mereka ada kesalahan, ada penyelewengan. Selain menyembah Allah juga menyembah kepada berhala, berdoa, minta perlindungan, ya, dan lain sebagainya. Oke, kemudian falamma faragha min taqti'ihi ghadarul bait. Ya, setelah Abdullah bin Rawah selesai memotong-motong berhala tersebut, nah dia tinggalkan rumahnya. Ya, tinggalkan rumah Abu Darda. Kemudian dakhalat Ummu Darda ila al-hujrati allati fiha as-sanam. Kemudian Ummu Darda masuk, ya, ke ruangan yang di dalamnya itu ada berhala tadi. Fasuiqat hina ra'athu qad ghada ajzaza. Maka dia terperanjat, dia kaget setelah melihat berhala tersebut sudah apa? Sudah terpotong-potong, ya. Ajzaza maksudnya qata'a, telah terpotong-potong. Wajadat ashla'ahu muba'tsaratan al-ard. Dia lihat, ya, serpihan-serpihan, ya, potongan-potongan tersebut itu sudah berserak, sudah tersebar di mana? Di tanah, di lantainya, ya.
Wa ja'alat taltimu khaddaiha. Dia pun memukul-mukul pipinya, maksudnya kaget dia, kagetnya ini mimpi atau bukan gitu ya. Sambil dia katakan, "Ahlaktani ya ibn Rawaha. Ahlaktani ya ibn Rawaha. Kau telah membinasakanku wahai Ibn Rawaha, ya, wahai Abdullah bin Rawaha, kau telah membinasakanku," kata istrinya ini. Kata istrinya Abu Darda. Kemudian lam yamdi ghairu qalilin hatta ada Abu Darda ila manzilihi. Ya, dalam masalah itu akhirnya Abu Darda pun sampai ke rumahnya. Ya. Fara'a imra'atahu jalisatan inda babil hujrati allati fiha as-sanam. Ya, dan dia lihat istrinya sedang duduk dekat pintu masuk ke ruangan yang di dalamnya ada berhala tadi. Wa hiya tabki wa tanshij. Dan istrinya ini dalam keadaan sambil menangis, dan juga tansyid ini ya sambil sebutkan di sini tansyid al-buka bi sautil ali, nangis dengan suara yang tinggi, dengan bahasa kitanya ya, menangisnya dengan bukan hanya menangis keluar air mata saja, tapi ya suaranya juga suara yang kencang ya. Nah, wa alamatul khaufi minhu badiyatun ala wajhiha, dan tanda ketakutan itu muncul di wajah istrinya tersebut. Karena takut ya, rumahnya sudah berantakan, berhalanya hancur ya, maka dia ketakutan apa yang akan dilakukan oleh suaminya, yaitu Abu Darda kepadanya. Maka Abu Darda mengatakan, ya, "Ma sya'nuki?" Ada apa denganmu? Ya. Qalat, maka dia katakan, "Akhuka Abdullah bin Rawaha ja'ana fi ghaibatika." Maksudnya sahabatmu yaitu Abdullah bin Rawaha telah datang ya kepada kami ketika engkau tidak ada. Wa sana'a bi sanamika ma tara, dan dia lakukan perbuatan kepada berhalamu sebagaimana engkau bisa lihat sendiri. Nah, fa nadhara ila sanam fawajadahu hutama. Ketika dia lihat berhala tersebut, ya, Abu Darda lihat berhalanya, maka dia dapati sudah ya seperti itu, sudah potong-potong, sudah berserak ya. Nah, fastasyata ghadaba, maka ketika dia pun marah ya. Wa haman ya'tharu, dan ya langsung timbul dalam hatinya keinginan untuk mencari Abdullah bin Rawaha ini. Lakinnahu ma labitha qalilan hatta hada'at sa'iratuhu, akan tapi dalam masalah itu kemarahannya mulai mereda ya. Wasakata anhu ghadabuhu, dan kemarahannya pun akhirnya berhenti, hilang kemarahannya ya. Fa fakara fi ma hadatsa, dan dia akhirnya berpikir terhadap apa yang telah terjadi ya. Tsumma qala, kemudian dia katakan, "Law kana fi hadha sanami khairun la dafa'al adza an nafsihi." Kalau sekiranya ya berhala ini memiliki kebaikan, ya, maksudnya dia anggap, maksudnya dalam ucapannya ini, kalau saja berhala ini memang dia adalah Tuhan, ya, maka dia bisa mencegah keburukan ini terjadi kepada dirinya sendiri. Ya, jadi Abu Darda berpikir ya dengan apa yang terjadi, tidak langsung marah-marah, kan, tapi dia berpikir kalau memang betul berhala ini Tuhan, ya, maka dia bisa mencegah keburukan terjadi pada dirinya sendiri tentunya, ya. Maka ini menandakan dia sudah memiliki sudah Allah bukakan pintu hatinya sini ya. Maka kita lanjutkan, "Tsumman talaqa min tawihi ila Abdullah bin Rawaha." Kemudian akhirnya pun pergi menuju ya Abdullah bin Rawaha ya. Setelah berjumpa dengan Abdullah bin Rawaha, maka wa madaya ma'an ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keduanya pun pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa alana dukhulahu fi dinillah. Ya, dan Abu Darda mengiktarkan bahwasanya dia masuk dalam agama Allah ini. Fakana akhiru ahli hayyihi islaman. Ya, meskipun memang Abu Darda itu bisa dikatakan adalah orang yang paling terakhir di daerahnya yang masuk Islam. Ya, karena sebagaimana kita ketahui, ya di Madinah itu, ya terutama suku Aus dan Khazraj yang menjadi golongan Al-Ansar, ya para penolong di sini. Bahkan sebelum Rasulullah datang, mereka sudah banyak yang masuk Islam. Akan tapi Abu Darda, ya ketika Rasulullah sudah tiba pun, sudah selesai perang Badar, belum juga masuk Islam. Nah, ya kan, tapi setelah itulah baru beliau, ya radhiyallahu taala anhu, masuk Islam.
Tapi kita lihat di sini bagaimana keislaman dari Abu Darda meskipun beliau masuk Islam di akhir-akhir. Ya. Nah, kita lihat. Aman Abu Darda mundul lahzatil ula, ya, billahi wa rasulihi imanan khalita kulla dzarratin fi kiyanihi. Ya, ketika Abu Darda ya mengikrarkan keimanannya kepada Allah dan Rasulnya, maka sejak saat itu ya keimanannya dalam hatinya itu timbul keimanan yang murni, keinginan yang tulus, ya. Maka ya wana di mana daman kabiran ala ma fatahu min khairin, dan dia pun menyesal semenyesal-menyesalnya ya karena dia telah banyak melewatkan kebaikan-kebaikan ya, karena ya para tetangga-tetangganya ya itu sudah dahulu masuk Islam ya. Disebutkan di sini wa adraka idrakan amiqan ma sabaqahu ilaihi ashabuhu min fiqhin lidinillah ya. Karena para sahabat-sahabatnya, ya tetangga-tetangganya di sini, saudara-saudaranya sudah lebih dahulu masuk Islam. Ya, sudah banyak mengetahui sudah banyak memahami dan mengetahui tentang ajaran Islam ini, ya. Wa hifdzin li kitabillah, sudah banyak yang bisa menghafalkan ayat-ayat Al-Qur'an, wa ibadatin wa taqwa. Begitupun dalam hal ibadah, dalam hal ketakwaan ya. Iddakharuhuma lianfusihim indallah. Ya, mereka telah tanamkan di dalam hati-hati mereka ya, takwaan ya, dan beribadatan ya kepada Allah. Fa'azima ala an yastadrika ma fatahu bil juhdil jahid. Maka dia pun memiliki keinginan, memiliki tekad yang kuat untuk mengejar ketertinggalannya dalam hal ya yang tadi kita sebutkan, dalam hal ibadah, dalam hal memahami ajaran Islam, dalam menghafal ayat-ayat Al-Qur'an ya. Dia pun berusaha untuk mengejar ketertinggalannya ini ya dengan bersungguh-sungguh. Nah, wan yuasila kalalal laili bi kalalin nahari. Nah, tadi disebutkan di sini dia berusaha siang dan malam ya. Hatta yalhaqa bi rabbi wa yataqaddam alaihi, sehingga akhirnya dia pun bukan hanya sama tapi bahkan melampaui ya para sahabatnya, ya para tetangganya, para saudaranya yang telah masuk Islam sebelum dia. Bukan hanya sama tapi yataqaddam, melebihi ya dalam hal ya kebaikan-kebaikan yang tadi. Nah, fansarafa ilal ibadah insirafa mutabattil. Maka dia pun ya senantiasa fokus melaksanakan ibadah ya. Dan saking fokusnya di sini seakan-akan dia disebutkan insiraf mutabattil. Seakan-akan dia putus hubungan dengan dunia ya. Mutabattil sebagaimana maksudnya al-munqati' anid dunya ya. Dia seakan-akan putuskan hubungan dengan dunia ya dan fokus hanya beribadah kepada Allah saja. Nah, waqbala 'ala ilmi iqbala dham'an. Dia pun senantiasa mencari ilmu ya, berusaha untuk mendapatkan ilmu seperti orang yang kehausan, yang nggak ada puas-puasnya. Dia terus belajar ya kepada Rasulullah ya, kepada para sahabat yang senior ya. Wa akabba ala kitabillahi yahfadzu kalimatih. Begitupun juga ya dalam menghafal Al-Qur'an dia pun berusaha ya semaksimal mungkin untuk bisa menghafalkan ya ayat-ayat Al-Qur'an. Wa yata'ammaqu fahma ayatihi, dan dia pun berusaha mendalami makna dari ayat-ayat Al-Qur'an tadi. Ya, bukan hanya hafal tapi juga berusaha untuk memahaminya. Nah, walamma ru'at tijarata tunaghisu alaihi ladzatal ibadah ya, dan ketika dia lihat ya kesibukannya dalam berdagang ini tunaghis maksudnya takdir, itu mengganggu dia dalam beribadah ya. Wa tufawwitu alaihi majalisal ilmi, begitupun juga ya menyibukkannya untuk bisa menghadiri ya majelis ilmu, maka apa yang dilakukannya? Tarakaha ghairu mutaraddidin wala asifin, maka dia tinggalkan ya kegiatan perdagangannya tersebut, jual belinya, bisnisnya dia tinggalkan. Karena bisnis katanya dianggap itu bisa mengganggu dia dalam beribadah. Bisnis tersebut dia anggap
mengganggu dia untuk menghadiri majelis ilmu, maka dia tinggalkan tanpa keraguan dan tanpa penyesalan. Inilah Abu Darda. Wa qad salahu fi dzalika sa'ilun. Dan ada seorang yang bertanya kepadanya, ya, kepada Abu Darda, maka dia jawab, laqad kuntu tajiran qabla ahdi bi Rasulillah. Bahwasanya aku dahulu merupakan seorang pedagang, ya, sebelum ya aku berjumpa dengan Rasulullah, sebelum dia masuk Islam, ya. Falamma aslamtu aradtu an ajma'a baina tijarati wal ibadah. Dan ketika aku telah masuk Islam, aku ingin menggabungkan antara bisnis ini dengan ibadah. Falam yastaqim li ma aradtu. Akan tapi keinginanku ini enggak berhasil, enggak bisa. Ya, bisnis dengan ibadah ini jalan sama-sama. Fataraktu tijarah wa aqbaltu 'ala ibadah. Maka aku tinggalkan bisnis ini dan aku hanya fokuskan untuk beribadah. Masya Allah. Inilah, ya, jawaban Abu Darda kepada orang tersebut. Kemudian belum selesai, ya. Walladzi nafsu Abi Darda biyadihi, dan demi Allah yang mana jiwa Abu Darda ada di tangannya, ya. Ma uhibbu an yakuna liyal yawma hanutun ala babil masjid, ya, fala tafutuni salatun ma'al jamaah. Ini ungkapan untuk ta'ajub, ya, untuk harapan, ya. Alangkah inginnya aku, kata Abu Darda, ya, pada hari ini memiliki kedai, memiliki toko. Hanut itu maknanya toko atau kedai, ya. Matjar sama juga, dukan, bakolah sama, ya, maknanya kedai atau toko. Ya, alangkah inginnya aku hari ini memiliki kedai atau toko ala babil masjid, yang dekat dengan pintu masjid, ya. Supaya apa? Supaya aku tidak tertinggal melaksanakan sholat jamaah. Tsumma abi'u wa ashtari fa arbahu kulla yawmin 300 dinar. Kemudian aku melakukan transaksi jual beli, ya, maka aku mendapatkan untung setiap hari sebanyak 300 dinar. Itu harapannya, ya. Dia punya toko dekat dengan masjid. Selain dia, ya, akan tertinggal jamaah, dia pun juga bisa mendapatkan keuntungan. Akan tapi ini enggak bisa, enggak terwujud, ya, keinginannya ini, cita-citanya ini. Tsumma nadhara ila sa'ilihi, ya. Kemudian dia lihat kepada orang yang bertanya tadi, waqala, dan dia katakan, inilah aku, sungguhnya aku tidak mengatakan, ya, innallaha azza wa jalla haramal bai'a. Ya, aku tidak mengatakan sungguhnya Allah mengharamkan jual beli. Tidak, aku tidak mengatakan seperti itu, ya. Ini masih ucapan Abu Darda, ya. Walakinni uhibbu an akuna minal ladzina la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Akan tapi aku ingin menjadi orang yang aku ingin termasuk, ya. Mana kita terjemahkan? Aku ingin menjadi orang yang termasuk Aku ingin menjadi termasuk orang-orang yang tidak dilalaikan dengan jual beli, ya, dari berzikir kepada Allah. Karena tentu ada, ya, golongan orang-orang yang lalai dengan karena sibuk dengan bisnisnya ini. Maka Abu Darda gak mau ini, tidak mau, ya, menjadi orang yang seperti itu, kan? Tapi dia ingin menjadi orang yang fokus berzikir, beribadah kepada Allah dan tidak dilalaikan dengan jual belinya ini, ya. Nah, itulah ucapan Abu Darda. Kemudian lanjutkan di sini kisahnya. Lam yatruk Abu Darda at-tijarata fa hasba innama taraka dunya. Dan Abu Darda di sini tidak meninggalkan sama sekali bisnisnya ini, ya. Akan tapi innama taraka dunya. Dia tinggalkan kemegahan dunia. Dia tetap melakukan, ya, bisnisnya ini, jual belinya masih dia lakukan. Akan tapi yang dia tinggalkan ini adalah kemegahan dunia, kemewahan dunia. Wa aradu an zinatiha wa zukhrufiha. Nah, di sini maksudnya, ya, dia tinggalkan keindahan dunia, ya, kemewahan dunia, wa zukhrufuha, dan tadi kemegahannya, ya. Waqtafa minha bi luqmatin hashinatin tuqimu sulbahu wa tuqimu sulbahu. Kan tapi dia hanya cukupkan, ya, dengan keuntungan yang sedikit yang bisa, ya, dia makan
ya, untuk apa? Untuk meluruskan punggungnya, untuk meluruskan ya, untuk menguatkan badannya. Ketika sudah dia rasa mendapat keuntungan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya sudah, ya, ditinggalkan, nggak lanjut terus jual beli siang malam istilahnya ya. Bukan dari pagi-pagi sekali tutup sampai tengah malam, enggak ya. Ketika dia rasa sudah cukup mendapatkan keuntungan untuk ya meluruskan punggungnya, untuk menguatkan badannya ya, untuk makan di sini maksudnya ya. Wasaubin safiqin yasuru jasaduhun, dan memang keuntungan itu pun juga bisa mencukupi dia untuk ya membeli pakaian yang mana dengan pakaian itu bisa menutupi badannya ya, maka dia tinggalkan ya. Sebagaimana kita ketahui diantaranya ada ya Syekh Albani yang memang memiliki keahlian sebagai tukang servis jam ya, maka ketika sudah dia dapati keuntungan yang cukup untuk kebutuhannya, maka dia tinggalkan dan dia kembali ke perpustakaan belajar ya. Lebih banyak waktunya di perpustakaannya daripada di tempat servis jamnya ini ya. Dan inilah juga telah dicontohkan sebelumnya oleh Abu Darda. Nah, kita lanjutkan. Faqad nazala bihi jama'atun fi lailatin syadidatil qasyatul bar. Nah, dan pada suatu malam di sini ada rombongan ya, di mana pada malam tersebut dalam keadaan sungguh sangat dingin ya, musim dingin, maka rombongan tersebut menginap ya di tempatnya siapa? Abu Darda ini. Farsala ilaihim ta'aman sakhina ya, karena memang ya seorang bisnismen sebelumnya tentu memiliki tempat yang besar istilahnya ya. Ya Abu Nazif ya. Nah, rumahnya besar istilahnya kan, bisa menampung jamaah gitu kan yang ingin menginap. Maka begitu juga ketika setelah masuk Islam, tetap rumahnya masih rumah yang lama. Pada saat itu ada jamaah kumpulan ya, kaum muslimin yang dalam perjalanan numpang menginap di rumahnya tersebut. Tapi dalam keadaan malam yang sangat dingin, sedang musim dingin ya. Maka farsala ilaihim ta'aman sakhina. Abu Darda mengirimkan kepada jamaah tersebut, pada rombongan tersebut makanan yang hangat. Ya. Walam yab'ats ilaihi bil luhuf, akan tapi tidak memberikan lihaf, selimut. Ya, kepada tamu-tamunya ini. Falamma hamu bin naumi ja'alu yatasyawaruna fi amril luhuf. Dan ketika ya para tamunya ini hendak tidur, maka mereka berbincang-bincang atau bermusyawarah dalam dalam urusan selimut ini, karena musim dingin, malam-malam yang dingin ya. Maka mereka bermusyawarah, kenapa Abu Darda enggak kasih kita selimut gitu ya. Faqala wahidun minhum, maka salah satu dari mereka mengatakan, ana adhabu ilaihi wa ukallimuhu. Oke, saya pergi menemuinya ya untuk bicarakan masalah ini ya. Bicarakan selimut ini. Faqala lahu akhar, dan yang lain mengatakan, udah enggak usah, biarkan aja ya. Fahaba, maka orang tadi tidak peduli, tetap dia lanjut untuk menemui siapa? Abu Darda. Wa madha hatta waqafa ala babi hujratihi. Dan dia terus melanjutkan tadi niatnya ini sampai dia di mana? Berdiri di pintu kamar dari Abu Darda ini. Fara'ahu qad ittaja'a, maka dia lihat Abu Darda telah tidur ya. Wa imra'atuhu jalisatun qariban minhu, dan istrinya sedang duduk di samping siapa? Sedang duduk dekat dari Abu Darda ini ya. Nah, ini sebenarnya nggak boleh ya, karena ya melihat dalam kamar ya tentu ini merupakan perkara yang dilarang ya. Nah, maka tapi ini mungkin tidak sengaja ya, karena yang dibicarakan, tapi mungkin ya pintunya di sini ada celah untuk bisa melihat ke dalam, maka laki-laki tadi bisa melihat bagaimana keadaan di dalam. Abu Darda sedang tidur berbaring, istrinya sedang duduk di sampingnya. Ya. Laisa 'alaiha wa 'alaihi illa thawbun khafifun. Ya, dan keadaan mereka Abu Darda dan juga istrinya ini juga tidak menggunakan apa-apa kecuali hanya menggunakan pakaian yang seadanya. Ya, pakaian seadanya. La yaqi min harin wala yasunu min bardin, yang tidak bisa menahannya dari panas dan juga dari dingin.
Maksudnya dia pun nggak punya selimut di dalam kamar itu. Ya, Abu Darda pun tidak menggunakan selimut. Ya, bahkan yang menggunakan pakaian seadanya saja. Ya, bahkan sebutkan thawbun khafif, baju yang ya, cukup tipis. Ya. Faqala rajul li Abi Darda, maka laki-laki tadi pun mengatakan kepada Abu Darda, ma'araka bitta illa kama nabitu nahnu. Ya. Aku melihat engkau tidur sebagaimana kami tidur juga. Maka laki-laki tadi mengatakan, aina mata'ukum, di mana ya benda atau barang-barang kalian ya, benda-benda yang ya, memang harusnya ada di dalam rumah, di mana sekarang? Ya. Faqala, maka Abu Darda mengatakan, ya, menjawab tanyaannya tadi, lana darun hunaka. Ya, kami punya rumah di sana. Nursilu ilaiha tiba'an kullama nahsulu alaihi min mata'in. Dan kami kirimkan ke sana setiap kami mendapatkan keuntungan ya, dari jual beli kami. Ya. Lebih seperti itu maknanya ya. Walaupun nastabqaina fi hadhihi ad-dari syai'an minhu lab'athna bihi ilaikum. Kalau sekiranya masih ada sisa di dalam rumah ini ya, benda-benda kami ini, maka niscaya telah kami berikan kepada kalian juga. Nah, maksudnya ya di sini udah nggak ada lagi. Ya, benda-benda seperti itu kalau misalkan masih ada tentu sudah aku berikan kepada kalian. Ya. Kemudian masih ucapan Abu Darda juga di sini. Tsumma inna fi tariqina alladhi sanaslukuhu ila tilka ad-dar aqabatan kauda. Sungguhnya kemudian ya, sungguhnya jalan kami yang akan kami lewati menuju rumah yang di sana itu ya. Aqabah itu sangat sulit ya. Bahkan apa? Disebutkan Aqabah kauda 6 sa'batun al-murtaqa. Penuh dengan rintangan ya, sulit dan mendaki. Intinya ya sulit ya. Al-mukhifu fiha khairun minal muthqal ya. Barang-barang yang ringan tentu lebih baik ya kami bawa daripada kami harus membawa barang-barang yang berat untuk menuju rumah yang di sana itu. Karena rumahnya penuh rintangan, kemudian sulit karena mendaki. Nah, maka kami berpikir untuk mencapai rumah tersebut kita hanya bisa membawa apa? Barang-barang yang ringan saja. Nggak bisa kita bawa barang-barang yang berat. Ya. Faradna an natakhaffafa min athqalina allana najtaz. Maka kami ya bertekad, kami ingin untuk itu tadi meringankan barang bawaan kami untuk menuju negeri atau menuju rumah yang di sana nanti. Enggak mau berat-berat, bawa yang ringan saja. Ya. Semaqala lirajuli. Kemudian dia katakan kepada laki-laki tadi, afahimtah? Apakah engkau faham? Anatnya ke antum, afahimtum? Antum faham maksud rumah di sini? Nah, laki-laki ini pun tadi mengatakan, na'am, fahimtu, ya, saya faham. Wa juzita khair, dan semoga engkau mendapatkan balasan yang baik dari Allah. Inilah ya mungkin kisah yang bisa kita bacakan pada malam ini ya. Ini Anda lihat sudah pas tengahnya ya. Jadi masih mengisahkan Abu Darda yang tadi dalam percakapan terakhirnya dengan laki-laki yang tadi awalnya ingin meminta selimut ya, maka Abu Darda mengucapkan apa yang dia lakukan ya dari keuntungan yang telah dia dapatkan dari apa, dari jual belinya ya. Jadi dia kirimkan untuk untuk rumahnya yang ada di sana. Nah, tentu dengan apa? Dengan cara ya sedekah di sini. Dia infakkan kepada ya kebutuhan kaum muslimin, kepada ya tetangga-tetangganya yang membutuhkan. Karena pada hakikatnya sedekah itu bukanlah mengurangi harta kita. Mana qasad sedekatun min malin. Bahwasanya sedekah tidaklah mengurangi harta kita. Kan tapi itulah harta kita yang abadi. Ya, mungkin secara zahirnya ya harta kita berkurang. Awalnya ada sekian kita berikan sudah berkurang. Itu secara zahirnya. Ya, kan tapi pada hakikatnya harta tersebut itu
bahkan Allah lipat gandakan ketika di akhirat nanti. Inilah yang memang diyakini oleh Abu Darda dan nantiasa diamalkan ya. Nah, mungkin kita cukupkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah kita lanjutkan jika ada waktu dan kesempatan pada pekan yang akan datang, insya Allah. Nah, kurang dan lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.